Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita sekarang masuk ke perkuliahan yang ke-12 ya. Jadi di perkuliahan yang ke-12 ini kita akan membahas untuk chapter 15 dari buku Hawkins. Mari sebelum kita mulai, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, selamat malam. Jadi kita masuk ke 15. Ini pertemuan yang ke-12 untuk kelas MM. Jadi seperti kita ketahui di layar sudah Anda lihat share screen-nya? Pak. Sudah lihat ya? Pak. Ya, sudah Anda lihat. Di situ kita bahas mengenai intinya memahami bagaimana keputusan pembelian terkait dengan pencarian informasi. Jadi di buku Hawkins nanti terkait dengan bab terdahulu kita masuk ke terkait dengan apa? Keselarasan diri atau self congruity. Jadi bagaimana kita mengenali kebutuhan, pencarian informasi, mengenai evaluasi alternatif, kemudian seleksi apa? Alternatif. Di sini apa harapannya tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami lingkup proses keputusan beli. Jadi Anda tahu alur proses dari pemahaman bagaimana konsumen itu akan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam hal ini terkait dengan dipengaruhi oleh pencarian informasi. Ya, baik, saya akan berpindah ke sharing yang berikutnya ke inti inti dari bab. Ya, sudah semuanya melihat ya? Ini bab 15 ya. Sudah Anda lihat di layar? Saya besarkan dulu. Ya, Pak. Saya besarkan ya, baik. Ini mengulang sedikit ya. Jadi dari dari apa yang disampaikan oleh Hawkins. Jadi Hawkins ini menyampaikan terkait dengan alur, terkait dengan bagaimana peran dari self concept atau konsep diri dan gaya hidup. Jadi kalau kita bicara dengan self concept dan lifestyle itu berarti ranahnya adalah psikologi. Jadi di pemasaran kita juga belajar ilmu psikologi ya, ilmu psikologi karena banyak sekali ranah-ranahnya di perilaku konsumen itu mengambil dari psikologi, sosiologi, antropologi ya seperti itu. Kemudian di sini sebelah kiri Anda sedikit mengulang ya. Di sini Anda pembahasannya perlu diulang-ulang terus-menerus. Ya, acuannya adalah bagaimana seorang individu itu akan dipengaruhi oleh konsep-konsep yang sifatnya adalah eksternal. Eksternal itu apa? Yang terkait tidak dalam diri seseorang, tapi dari luar pengaruhnya. Anda bisa lihat, sudah dibahas yang minggu lalu, terkait dengan budaya, subculture, demografik. Kalau demografik yang Anda kenal kalau Anda ke Biro Pusat Statistik tuh, ya ada perbedaan jenis kelamin, dan jenis umur yang akan mempengaruhi seorang, karena terkait dengan kemapanan secara ekonomi ya. Kemapanan secara ekonomi artinya apa? Ketika dia sudah mapan, tentunya pilihannya akan lebih luas lagi. Kemudian ada status sosial dari seseorang. Kemudian reference group itu adalah kelompok informal yang biasanya mempengaruhi seseorang. Bagaimana seseorang dari hubungan pertemanan, sama-sama hobinya, sama-sama hobi tenis, sama-sama hobi mungkin pengajian ya. Kemudian akan saling mempengaruhi. Family itu otomatis ya, karena hubungan antara orang tua dan anak, hubungan suami istri, itu akan mempengaruhi bagaimana pilihan orang. Itu mutlak gitu. Jadi kadangkala kita akan mengorbankan pilihan kita jika mungkin istri kita atau suami kita yang akan memberikan masukan. Kemudian ada aktif marketing activity, itu berarti apa? Ketika ada seorang salesperson itu kemudian memberikan informasi kepada kita mengenai hal yang baru sehingga kita akan muncul, akan terpicu terkait dengan kebutuhan yang tadinya tidak dipikirkan menjadi apa? Dipikirkan. Kemudian di internal influence berarti apa dalam diri seorang, berarti terkait dengan behavior, terkait dengan bagaimana secara psikologi akan dipengaruhi. Di sini ada persepsi, cara pandang seseorang terhadap objek, kemudian ada learning, pembelajaran, kognitif di sini. Kemudian memori itu berarti ada ketika seorang mempunyai pengalaman atau experience, ada personality kepribadian, berarti kepribadian itu apa? Kalau orang Jawa bilang gawan bayi itu ya, artinya personality itu kepribadian yang artinya
tidak bisa diubah karena itu menyatu dengan jiwa ya. Kemudian ada emotion. Emotion itu akan berbeda dengan mood. Kalau emotion itu cenderungnya adalah sesuatu yang sesaat. Ketika dia emosi ketika melihat adanya promosi, bagaimana kemudian orang instingnya. Ada orang yang kemudian tidak peduli, ada orang yang sangat care sekali dengan ketika ada promosi sehingga dia terpicu untuk membeli. Kemudian sikap, itu adalah ketika bereaksi. Kalau persepsi hanya cara pandang, kalau sikap sudah bereaksi terhadap objek tertentu. Misalnya ketika Anda sangat loyal terhadap merek Honda misalnya, saya sebutkan merek tertentu ya. Kemudian ketika Anda mendengar Honda mengeluarkan suatu varian tertentu, Anda kemudian sikapnya walaupun belum mencoba, sikapnya selalu positif terhadap merek tertentu, seperti itu. Dari eksternal dan internal tadi itu diolah menjadi satu, saling pengaruh ya, akan kemudian diselaraskan dengan konsep diri. Sehingga yang tadinya banyak sekali variannya, kemudian tersaring ya, ketika Anda anggap sesuai dengan konsep diri Anda. Konsep diri salah satunya bisa namanya ideal self concept, ada aktual self concept, ada social self concept. Ya seperti yang setelah jelaskan sebelumnya. Kemudian gaya hidup. Kemudian yang terakhir sebelah kanan itu adalah terkait dengan pengambilan keputusan ya. Bagaimana pengambilan keputusan? Di sini bisa Anda lihat ketika seseorang dipengaruhi situasi yang berkembang. Jadi seorang itu harus terkait dengan apa namanya menyelaraskan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian akan ketika sudah mengenali apa yang dibutuhkan, maka dia akan berupaya kalau di dalam Hawkins akan otomatis berusaha mencari informasi atau information search. Dalam pencarian tadi itu dia sudah mempunyai mind setting terkait dengan alternative evaluation ya, atau yang bisa dikaitkan dengan apa sih yang menjadi beberapa pilihan-pilihan yang kemudian dipertimbangkan nantinya. Kemudian ada outlet satisfaction dan purchase. Kalau outlet selection purchase itu ketika apa? Ketika Anda sudah punya pilihan, kemudian Anda akan menentukan akan kemanakah Anda akan mendapatkan barang tersebut atau produk tersebut. Apakah melalui online atau Anda akan mendatangi secara aktif. Seperti itu. Kemudian ada post purchase proses, berarti apa? Ketika Anda nanti mempunyai experience, ketika Anda puas, tentunya Anda akan mengulangi lagi untuk mendapatkan produk tersebut atau jasa tersebut. Tapi ketika Anda merasa tidak puas, maka Anda tidak akan mengulangi pembelian tersebut. Maka Anda akan apa? Beralih pada merek yang lain. Nah, ini terkait dengan apa? Awalan dari Hawkins. Ya, ini biasanya akan diulang-ulang di setiap apa namanya bab dan nanti akan kemudian diselaraskan dengan materi berikutnya. Baik. Di sini pembelajarannya Anda bisa lihat. Saya anggap sudah membaca ya. Karena tugas Anda di pasca sarjana itu salah satunya membaca buku dulu. Apa saja yang akan dibahas dalam buku ini. Ya. Ini terkait dengan video yang telah saya sampaikan kemarin. Ya, Anda bisa menyelaraskan ya. Ini terkait sejauh mana sih orang itu kemudian sekarang peduli dengan online. Nah, ini karena Hawkins ini adalah terbitannya 2011, bisa Anda lihat di ujung kiri bawah itu di mana di layar. Tentunya ada perbedaan signifikan dengan tahun 2020. Bagaimana kemudian yang namanya online itu sudah semakin menguasai perilaku orang dibanding tahun 2011. Yaitu waktu pertama kali. Ya. Nah, kita masuk ke slide ini ya. Nanti setelah slide ini silakan kita berdiskusi, siapa yang mau bertanya, siapa yang menanggapi. Di sini ada dinyatakan terkait dengan hakikat, terkait dengan pencarian informasi. Ya, hakikat pencarian informasi. Kalau kita bahas di sini, tadi di bagian depan pasti akan kemudian menuju terkait dengan internal dan eksternal. Ya. Hawkins menyatakan bahwa seorang konsumen atau individu itu berupaya secara terus-menerus itu memahami masalah, bagaimana dia memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sehingga dia mempertimbangkan apa sih ketika sebuah masalah itu ada, peluang untuk menyelesaikan itu apa. Ya, apa sih seperti itu instingnya. Ya, tidak mungkin kemudian kalau dia menyerah kalah ya, karena sebagian besar hampir 70% orang akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini akan bagaimana ketika menyelesaikan masalah? Hawkins berpendapat bahwa seseorang atau individu itu akan mempertimbangkan terkait dengan internal dan eksternal. Nah,
dari informasi yang diterima olehnya, ya, sehingga dia bisa mempermudah untuk menyelesaikan problemnya. Nah, kemudian dia dalam buku ini kemudian membagi ya bagaimana pencarian informasi yang sifatnya internal search. Ketika pencarian informasi itu basisnya ada long term, jadi long term itu kita bicara tidak pendek ya, tidak seperti kita mencari apa misalnya kita kepengen sesuatu, kita mencari di online, kemudian oh ini pas nih, tanpa kita searching apa itu speknya, apa itu kebutuhannya dan sebagainya. Tapi di sini kalau internal search ini cenderungnya adalah long term memory ya, artinya sesuatu yang kemudian dipertimbangkan matang-matang. Yang pertama apa? Terkait dengan bagaimana sebuah jalan keluar atau solusi yang sangat bisa memuaskan ya, yang bisa dipahami atau dikuasai oleh seorang individu. Jadi biasanya apa? Seseorang ketika dia menginginkan apa misalnya sebuah mobil gitu. Nah, dia akan tahu, saya itu butuh mobil yang isinya sedikit atau isinya banyak ya. Nah, itu sebetulnya dia sudah paham dulu tentang kebutuhannya. Jadi ketika sudah ada satisfactory solution, ada solusi yang diharapkan bisa memuaskan. Yang kedua apa? Terkait dengan jenis atau potensi solusi tersebut. Ya, misalnya apa? Mobil tadi ya, mobil tadi sudah tahu, oh saya kepinginnya hanya untuk 4 orang karena keluarga saya kecil. Berarti sudah tahu, oh mobilnya kecil aja, mobil yang city car berarti. Kemudian jenisnya apa ya? Jenisnya, nah, city car macam-macam ya. Ada kemudian dari cc-nya ada yang besar, ada yang kecil. Bisa tidak kemudian city car itu kemudian yang apa namanya, misalnya dia jenisnya adalah yang semi-semi seperti MPV atau SUV. Kalau SUV kan cirinya clearance-nya tingginya itu agak tinggi dibanding yang MPV. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Cara untuk membandingkan dari solusi-solusi yang ada. Ketika mobil tadi ya, Anda bandingkan dengan beberapa merek, tapi dengan jenis tipe yang hampir sama. Misalnya keluaran Toyota, keluaran Daihatsu, keluaran Mitsubishi, Anda bandingkan. Nah, kemudian itu adalah apa? Poin yang ketiga. Itu semua diputuskan oleh dalam diri seorang, tanpa dia berusaha untuk mencari pendapat dari orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah external search ya, terkait dengan bagaimana solusi itu kemudian diperbandingkan dengan sisi eksternal. Jadi kalau sisi eksternal itu tidak hanya semata-mata dia meraih semua pertimbangan dari si internal ya, tapi juga apa? Melalui sebuah proses yang panjang. Kalau sekarang lebih mudah ya, kita bisa tidak hanya bertanya pada teman, tapi kita bisa kemudian searching komputer. Nah, ini sudah dipermudah sebetulnya terkait dengan external search ini. Nah, di sini ada istilah ongoing search ya. Di sini adalah penguasaan informasi ya. Karena prosesnya menyenangkan. Nah, ini sudah dicapai ketika sudah pada masa revolusi industri 4.0 ini. Jadi kita sekarang mencari informasi itu suatu yang menyenangkan. Tidak seperti dulu ya, kita mencari informasi membandingkan dari toko ke toko, seperti itu. Itu kan apa namanya berat ya, harus jalan kaki, parkir mobil lagi. Tapi sekarang kita enggak, kita cukup dengan smartphone ya atau komputer, kita bisa membandingkan sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Baik, kita masuk ke slide yang ini. Silakan siapa yang mau bertanya terkait dengan hal ini? Silakan. Ada yang bertanya? Ya Pak, tanya Pak. Ya silakan. Ini masuk ke pencarian informasi ini Pak, tadi yang di slide pertama itu kan proses keputusan konsumen Pak ya. Itu kan ada 2 faktor yang itu terbentuknya self concept dan lifestyle. Nah mungkin pernah ada penelitian nggak Pak? 2 faktor ini, faktor mana yang lebih besar yang bisa mempengaruhi lifestyle atau self concept ini Pak? Ya, baik. Jadi kalau dari jurnal self concept itu ahlinya adalah Joseph Sirgi ya. Joseph Sirgi itu ahli dari self concept. Yang pertama kali mencetuskan, kemudian artinya bukan pertama kali mencetuskan, sebelumnya sudah ada ide-ide, ada suatu konseptual, kemudian dia berusaha untuk merealisasikan dengan melakukan penelitian secara konsisten. Jadi Joseph Sirgi itu kalau Anda ada waktu, silahkan searching jurnal ya, jurnal internasional. Itu self konsep dari beliau. Baik self konsep yang sifatnya konseptual maupun penelitian self konsep yang sifatnya empirik. Nah, itu Anda bisa lihat bagaimana dia kemudian membandingkan antara utilitarian dengan simbolik. Nah, seperti itu, ya. Sedangkan kalau kita bicara lifestyle, kayak lifestyle ini sebetulnya adalah tarikan dari tadi itu ranah gray area. Gray area dari mana? Gray area dari ilmu psikologi lifestyle itu.
yang kemudian dicangkokkan oleh ahli-ahli manajemen menjadi bagian dari bagian dari perilaku konsumen. Nah, sebetulnya kalau yang pertanyaannya Pak Tejo tadi itu bisa digabungkan antara ilmu manajemen perilaku, yaitu adalah self konsep tadi dari Subsergi, dengan keilmuan dari psikologi. Nah, itu sebetulnya yaitu perpaduannya Pak Tejo. Jadi kalau misalnya kuat mana, masing-masing sebetulnya punya karakteristik tersendiri. Jadi saling mengisi. Jadi tidak bisa ditinggalkan satu sama lain. Jadi misalnya dalam sebuah penelitian, saya sendiri doktoral saya adalah di self konsep, ya, basis saya adalah Sirgi. Itu saya memulai kata-kata itu bahwa saya memilih topik ini memilih topik ini dalam arti saya tidak bisa meninggalkan ada tadi ilmu psikologi. Walaupun di Joseph Sirgi mengatakan bahwa self konsep bagi dirinya itu cukup membandingkan antara aktual self, ya, ketika seseorang itu berusaha untuk menjelaskan basisnya adalah diri sendiri, cara pandang terhadap diri sendiri senyaman mungkin. Kemudian ideal self concept adalah ingin apa dia, keinginan apa dia untuk menjadi apa ketika dia mendapatkan suatu barang dengan merek tertentu atau produk tertentu, jasa tertentu, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah self concept adalah ketika seperti apa sih dia diinginkan oleh orang sekitar dipandang ketika dia menggunakan atau memanfaatkan barang dengan merek tertentu tersebut. Itu adalah Ada aktual self concept, ada ideal self concept, dan ada social self concept. Itu adalah konsep dari Joseph Sirgi. Jadi nggak bisa dipisahkan itu. Tapi kalau kita memang manajemen basisnya adalah self concept dari Joseph Sirgi tadi itu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Aku tanya. Ya, silakan. Kan tadi Bapak menjelaskan tentang yang internal sama eksternal search tadi ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada hasil dari yang sebelumnya itu yang menjelaskan bahwa kan dua-duanya berarti sama-sama berpengaruh terhadap customer satisfaction ya Pak ya. Nah, apakah ada penelitian sebelumnya itu yang menjelaskan tentang mana nih antara internal search sama external search yang lebih mempengaruhi customer satisfaction gitu Pak. Jadi apakah kalau internal search itu kita mungkin akan lebih puas dibandingkan dengan external search gitu Pak, karena kita kan dari pengalaman, dari post purchase behavior dan lain-lain gitu Pak. Ya, baik. Jadi kalau dalam suatu penelitian itu makanya ada namanya gap penelitian. Nah, gap penelitian itu ketika kita nanti akan menemui suatu periode tertentu, orang cenderungnya yakin bahwa external influence itu akan mempengaruhi terkait dengan pengaruh terhadap self concept. Tapi pada periode yang lain ternyata ada penelitian berturut-turut kemudian meyakinkan bahwa ada internal influence. Nah, ketika ada perpindahan tadi dari ada fraksi yang yakin bahwa external influence mempunyai pengaruh yang kuat menuju yang internal influence, itu namanya gap penelitian. Nah, ini adalah peluang bagi kita seorang peneliti untuk kemudian melakukan penelitian. Nah, namanya gap penelitian. Nah, kemudian ada muncul namanya novelty. Nah, misalnya novelty-nya ketika dulunya internal itu kuat sekali menurut Sirgi, tapi eksternal nggak bisa diabaikan. Nah, itu Anda munculkan gap. Kemudian novelty kebaruannya ketika Anda kemudian menyandingkan dengan revolusi industri 4.0 atau kemudian menyandingkan terbaru perilaku terhadap COVID. Nah, bagaimana itu? Nah, ketika COVID itu mengaruhi sebagai bentuk dari external influence, gitu. Pandemi COVID itu, ketika orang tidak bisa kemudian berkumpul, tidak kemudian bisa saling bertemu, sehingga perilaku pembelian atau searching itu dengan jarak jauh, tidak bisa ke toko lagi dengan bebas. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana kemudian bentuk internal influence-nya. Seperti itu. Jadi dipadukan kalau ada perpindahan pemikiran namanya gap penelitian, itu malah peluang, malah bersyukur ya itu. Nah, peluang dulunya orang yakin dengan eksternal, kemudian berpindah ke internal, itu Anda perlu peneliti. Kemudian tinggal Anda novelty-nya, kebaruannya Anda sesuaikan dengan situasi yang berkembang sekarang. Namanya apa? Misalnya pandemi COVID tadi itu. Ini sudah menjadi sebuah tesis sebenarnya. Seperti itu, ya. Sebuah tesis. Karena tentunya akan berbeda ketika efek situasinya itu adalah sebelum COVID dan sudah COVID. Beda nggak kira-kira? Berbeda tuh? Bagaimana perilaku seorang, dulu mungkin Anda menggunakan online sebagai sebuah pilihan. Tapi mungkin sekarang online hampir suatu kebutuhan. Gitu. Kita aja belajar melalui daring.
Kalau kita belajar dengan tatap muka, orang akan kemudian menganggap kita aneh ya. Demikian juga pembelian. Ada beberapa pembelian yang kemudian memang wajib melakukan dengan daring seperti itu. Itu Mbak Arika. Ya, Pak. Baik, saya teruskan dulu ya. Nanti kita 10 menit lagi kita istirahat sejenak, nanti ada ada tayangan video gitu ya. Kita baru sekitar 20 tadi kita 25 menit, 10 menit lagi kita akan melakukan tayangan video. Baik. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Sebentar. Ya. Ya. Kita masuk ke jenis-jenis pencarian informasi. Ya, di sini apa? Sebuah pengambilan keputusan konsumen itu mensyaratkan informasi ya. Informasi apa yang disyaratkan? Yang kemudian membantu, mensupporting, kemudian akan men-trigger apa? Memicu seorang konsumen untuk berusaha antusias melakukan pencarian informasi. Yang pertama adalah bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan apa sih kriteria-kriteria ketika melakukan evaluasi sehingga mendapatkan solusi yang tepat. Itu apa aja itu yang akan harus dilakukan? Yang pertama. Misalnya kriteria tentukan tadi, kalau kita kembali lagi ketika akan membeli mobil, berarti kita pertimbangannya terkait dengan CC-nya, terkait dengan jumlah penumpang, terkait dengan siapa yang mengeluarkan merek dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada eksistensi terkait dengan berbagai alternatif yang ada. Eksistensi itu apa? Apakah setiap perusahaan tersebut mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita? Misalnya kita kepenginkan stiker, apakah Daihatsu itu mengeluarkan tidak? Apakah Toyota mengeluarkan tidak? Kan tidak setiap perusahaan atau setiap merek itu mengeluarkan apa yang kita inginkan. Itu namanya ekstensi various alternatif. Ya, jadi kita harus tahu. Jadi mana yang kemudian betul-betul perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Karena kadang-kadang ada perusahaan yang tidak mengeluarkan. Seperti apa? Seperti varian yang dikeluarkan oleh Toyota itu sangat lengkap ya. Semua varian dari namanya truk sampai namanya sedan sampai jeep ada semua. Tapi kalau kita bicara Mitsubishi, dia nggak punya varian yang sifatnya seperti Lexusnya dari Toyota. Artinya apa? Sesuatu merek yang betul-betul premium class itu nggak punya Mitsubishi. Nah, seperti itu. Kemudian ketiga adalah terkait dengan ketika kita sudah mempunyai alternatif pilihan, kita kemudian akan melakukan basis pertimbangan terkait dengan kinerjanya selama ini. Kinerja itu apa ya? Hasil yang diperoleh oleh pengalaman orang-orang lain. Itu biasanya kita akan bertanya atau kita akan kemudian berusaha mengupas memori kita yang dahulu. Oh, kita pernah nggak ya mempunyai merek mobil yang Suzuki? Oh, belum pernah. Pernah nggak kita ya merek Toyota? Oh, pernah. Kemudian kita mulai mempertimbangkan kinerjanya yang pernah kita alami tadi. Boleh nggak kemudian di luar yang belum pernah kita miliki? Boleh, ketika kita kemudian akan bertanya pada orang-orang yang pernah memiliki merek tersebut untuk pertimbangan tertentu sebagai alternatif solusi tadi itu ya. Jadi ketika ada 3 jenis informasi. Sekarang lebih mudah ya. Kalau di online kita bisa mencari bagian testimoni gitu. Bagian testimoni itu untuk menghindari kita tertipu loh. Karena ada misalnya online sering nggak ada bicara testimoni. Ada tuh testimoni. Atau kalau Anda belanja online, Anda lihat bintangnya. Kalau bintangnya sedikit, oh berarti ini belum banyak orang yang menggunakan jasanya. Tapi kalau bintangnya banyak, ketika Anda ada di Tokopedia atau di Shopee ya, oh ini berarti orang sudah banyak menggunakan jasa ini, berarti bisa dipercaya. Nah, itu sebagai sebagai bahan pertimbangan. Tidak harus bertanya pada orang, tapi kita dengan startup sudah ada menunya tersendiri. Baik. Kemudian di sini ada tadi itu dilanjutkan dengan bentuknya visual ya. Bagaimana kemudian kalau divisualkan? Kita lihat bagian biru ya. Itu ada yang kita kaitkan dengan evaluasi kriteria apa yang dibutuhkan. Nah, kriteria apa yang dibutuhkan itu biasanya menentukan kita sendiri. Jadi ketika kita sudah mempunyai suatu kerangka pemikiran, nah kerangka pemikiran itu akan disebut sebagai kriteria. Kemudian apa solusi yang kemudian dari kriteria kita itu apa yang kemudian kita dapatkan sebagai bentuk solusinya? Apakah kemudian efisiensi, apa kemudian efektivitas? Nah, itu adalah sebuah solusi yang eksis. Kalau efisiensi berarti kan sumber-sumber yang resources yang didapatkan kita tepat sesuai dengan kebutuhan. Kalau efektif berarti apa? Ketika kita nanti menggunakannya, mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, itu
menjadi suatu bentuk yang kita pertimbangkan. Kemudian di sini di bagian merah apa? Ini adalah suatu rangkuman ya. Ketika yang biru tadi dirangkum menjadi satu, akan muncul pertanyaan sejauh mana suatu hasil yang kita dapatkan terkait dengan performance-nya, terkait dengan apa? Terkait dengan dari basisnya masing-masing solusi tersebut. Terus setelah itu akan muncul pertanyaan, dapatkah dengan basis yang tadi itu yang sebelumnya sudah cukup belum? Apakah sudah bisa membuat keputusan atau tidak? Ya seperti yang merah tadi ya, merah yang bagian kedua itu kan can a decision be made? Cukup atau masih tambah lagi? Nah, jika sudah, berarti kita apa? Pencarian informasinya dihentikan. Information search terminate. Tapi jika belum, maka kita akan menggali lagi informasi. Bisa mencari internet, bisa mencari lewat majalah, bisa mencari lewat surat kabar dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari proses pencarian. Ya. Kemudian yang terakhir, sebelum kita nanti berhenti sejenak terkait dengan jenis-jenis pencarian informasi ya. Di sini kita lihat ya, ada keseruan alternatif potensial. Nah, ini basisnya adalah ketika kita sudah bingung memilih brandnya karena ada banyak alternatif ya, potensial alternatifnya. Misalnya ada 5 brand yang kita pilih, kemudian akan muncul awareness set. Awareness set itu apa? Ketika suatu kebutuhan itu, pencarian informasi itu memang disadari oleh konsumennya tanpa di-trigger, tanpa diingatkan oleh seorang sales. Konsumen itu dengan sukarela dia akan mencari informasinya. Sedangkan awareness set itu memerlukan apa? Ketika si individu atau calon konsumen itu perlu di-trigger, dipicu, diingatkan oleh seorang sales. Pak, Anda itu perlu ini, Pak. Nah, ini adalah awareness set. Jadi kalau awareness set nanti akan muncul evoke set ya. Karena si konsumen sadar, maka dia akan melakukan pencarian, namanya evoke set. Di situ apa? Betul-betul si konsumen berusaha mencari pertimbangan, yaitu evoke set. Kalau inner set itu berarti apa? Dari sekian banyak tadi itu disaring menjadi beberapa. Misalnya ada 5 brand, dari evoke set muncul 5 brand, kemudian akan disaring menjadi tinggal 3. Nah, seperti itu. Kemudian kalau inner set itu sudah apa? Ada brand yang betul-betul harus disingkirkan, dilupakan ya, karena mungkin terlalu mahal atau mungkin rawan cepat rusak. Itu ketika karena awareness set sudah aktif konsumennya mencari informasi, kemudian dia dengan aktif juga akan menyingkirkan pilihan tersebut karena dianggap terlalu mahal dan sebagainya. Kemudian dari evoke set tadi itu yang kemudian ada kesadaran diri sendiri dari konsumen, akan muncul 2 ya terkait dengan suatu pertimbangan yang spesifik yang sangat khusus sekali. Misalnya apa? Bahwa kebutuhan brand atau produk yang akan dipenuhi itu juga akan mempertimbangkan kebutuhan keluarga. Ini adalah spesifik. Ada kebutuhan spesifik. Oh, berarti keluarga saya itu tidak bisa 4, ternyata 7. Butuh 7 penumpang karena tidak boleh dilupakan mertua dan sebagainya. Nah, itu berarti ada spesifik alternatif. Berarti muncul kemudian MPV, harus MPV berarti tidak bisa yang bentuknya city car. Misalnya kita kembali lagi yang tadi pilihan dekat mobil tadi. Kemudian ada alternatif yang dipertimbangkan tapi tidak dibeli adalah adanya pilihan-pilihan terkait dengan misalnya aksesori ya. Aksesori itu bisa diabaikan. Tadi dipertimbangkan kemudian diabaikan. Nah, seperti ini. Baik, saya beri kesempatan 1 pertanyaan sebelum kita nanti istirahat sebentar. Siapa yang mau bertanya? Silakan. 1 pertanyaan. Ada yang bertanya? 1 pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak, berarti ini saya rangkum ya. Saya cukupkan sekian dulu. Kita istirahat. Nanti sekitar 10 menit setelah diskusi kita lanjutkan. Ya, saya cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.